Yo malam. Yo malam. Saya tak nata dulu ya. Malam, masih belum. Yuk dibantu tap-tap layarnya yuk. Dominasi BTC malam, matilah. Yuk di tap-tap layarnya dulu yuk teman-teman. Yuk malam semuanya. Wah BTC dominan makin tinggi ya. Kurang bagus sebetulnya buat kalau BTC dominannya kencang gini, kurang bagus ya malam semuanya, kurang bagus buat altcoin ya, dipantau aja lah. Sebenarnya kalau BTC dominannya ini ada ya terkoreksi. Masih oke lah ya. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi saya itu tadi lihat sebentar, itu candle itu, loh, saya sudah beli kemarin itu, malah ada update itu saya ambil 3.400 koin pas drop ya. Jadi kalau drop ya dibeli itu teman-teman. Kalau drop kondisi parah kemarin ya kita ambil, kan murah gitu ya. Jadi nanti kalau pas sudah naik itu ya, kemarin kan ambilnya 0,8, nah nanti kalau pas naik jadi 0,08, kalau naik jadi ini kan sudah 0,1, nanti 0,2 atau 0,2 setengah tarik modalnya. Biasanya saya gitu. Loh, kenapa Om enggak nunggu sampai atas? Enggak, kalau modal itu buat saya biasa tarik, itu cuma dana talangan. Jadi dana talangan itu fungsinya dia itu cuma mengambil untuk mendapatkan modal. Kalau saya gitu.
Jadi nanti yang meneruskan tuh margin. Malam omnya malam. Lara ano sih kemarin. Ya sebenarnya sebenarnya sudah murah ini. Sekarang pun murah. Jadi yang saya perlu ingetin teman-teman setelah saya amati, lah ini diganti anyar ya, ini ya teman-teman, saya tuh melihat sesuatu yang menurut saya enggak apa-apa. Ini targetnya bisa berkurang loh. Targetnya bisa berkurang. Kalau lihat di pos ini kan, kalau kita klik gini kan muncul ya ini 38. Jadi kalau ini dia itu akumulated. Jadi kalau satu garis lagi kan akumulated itu. Dia harganya di 29 sampai 38 dolar. Berarti kalau lihat di kondisinya hijau kan di sini nih. Ini kan posisinya di sini membeli. Berarti kan nanti kalau dia naiknya satu garis, kalau ini lihat di posisi satu garis, dia itu posisinya mentoknya itu di harga 39.000. Berarti potensi yang akan terjadi seandainya dia bisa di harga warna ini masih murah ini, itu kemungkinan dari 39 ya berarti 40-an. 40-42 itu udah berat ternyata, karena ini didorong turun. Jadi kalau dia posisi udah cabut kali ya, itu artinya BNB di Mas Dewi dari 200 kemarin balik lagi ke 200 saja. Ya itu toh, jadi di buyback sebetulnya. Kalau kemarin itu intisari dari kemarin itu ya level malam itu. Jadi kenapa market saat ini itu seperti di zero? Kenapa di zero? Si CZ ini tidak mau rugi. Sudah pasti orang yang punya exchange dengan power sekelas Binance tidak mau rugi. Caranya tidak rugi gimana? Teman-teman perhatikan ya. Ini coba lihat ya, diperhatikan. Ini tak bukain yang di time frame 1 minggu. Nanti teman-teman akan ngerti kondisi marketnya itu di zero enggak? Ini di zero namanya. Jadi posisi market sudah dinolin sama CZ. Kenapa dinolin om? Ya iya toh, daripada nanti itu kebuka di Binance US-nya, nanti mereka yang dapat uang ya mendingan baik ya sudah didropin dulu. Nanti kan tanggal 13 baru mereka buka Binance US-nya, pembekuannya. Memang sengaja dikunci biar tidak bisa keluar dulu. Yang dimainin apa? Ini di zero semua. Di zero tujuannya untuk apa? Dia ambil harga bawah. Ayo Fed di bawah. Binance tidak rugi sama sekali. Dia sudah makan banyak kok. Retail panik kemarin tuh dia sudah makan. Karena dia sudah uji coba di BTC 3 hari sebelumnya. Ini cuma diulang sebetulnya. Di sini ini begitu dikeluarin, ini kan BTC. Kenapa BTC yang tumbangnya seperti ini? Karena posisinya itu BTC, paus-pausnya kan rata-rata dari BTC. Itu mereka jual semua sudah, makanya altcoin terkoreksi juga. Itu jual untuk dimasukin ke BTC semua dulu, baru dikeluarin dari market. Nangkep ya? Untuk apa? Beli 1 hari setelahnya. Di mana? Di luar US. Jadi ini sudah grupnya mereka. Paus-paus yang sudah ngerti ini. Kalau menurut saya melihatnya malah market seperti itu. Karena posisi baloknya itu sama. Itu yang perlu teman-teman perhatikan.
Ini namanya keluar market dan buyback kembali. Terjadinya apa? Chaos kan marketnya. Makasih Bang Calvin. Ya engko iki kowe meneng sik to, iki dijelaske. Engko kowe kuwi terus daripada aku jawab terus. Nanti disarine larine ke situ. Tergantung marketnya apa itu Binance US. Yaitu kalau Binance USD itu kan berarti futur toh. Ya kalau futur berarti dihantam. Intinya mau ratain semua. Kamu di liquid semua. Kalau BNB USD itu kamu bicara futur. Lah kita bicara spot. Ora ketemu. Ceritane sing siji mlakune ning Jakarta, lah kowe mlakune lunga Surabaya. Lah yen USD itu ya berarti futur. Kalau futur ada gejlokannya seperti itu enggak usah kaget. Enggak usah kaget. Ya di futur ada gitunya, makanya jangan all in, uangmu jangan all in di futur. Ada hal yang kita ndak bisa itu ya kalau dikasih garis itu mau ngapain sekarang? Mau komplain apa juga? Marketnya padahal tidak ada. Ya mau isane pasrah karena futur itu marketnya sendiri mereka bisa memainkan. Jadi makanya saran saya kalau orang teman-teman yang futur ojo mbok all in duitmu ning kono. Seolah-olah liquidmu panjang sekali, tidak perlu. Sebatasnya mentalmu seberapa di maintain dengan baik. Jangan mbok tumplukke kabeh dene futur gitu. Repot besok. Gitu ya. Wes menang sik wis apa kuwi. Ya wis buang barang kita jelaske. Ya, engko kabeh komplit ngerti. Ya. Dijelaske aja komen sik, kowe komen terus tak bisuke kowe. Ya. Itu wis dibahas kemarin. Yang bahas hari saat ini itu sudah dibahas kemarin. Jadi ketinggalan sepur kowe malah. Gitu ya. Yang perlu diamati adalah market saat ini. Jadi apa yang terjadi pada market saat ini? Ini statementnya yang terjadi itu adalah didului dulu. Jadi berita yang kedua itu Coinbase dituntut secara resmi oleh SEC itu momentum timpa sekalian dah wes tak gejrok sampai turun semua dah. Yang digejrok apa? Altcoin ini udah zero semua. Kenapa zero? Si CZ tahu besok itu saya tetap bayar denda gitu ya. Ya ini urunan. Siapa yang nguruni? Kamu semua retail yang takut. Iki lewat, yang gue saya ngeyel tuh sak blokir gue. Ya lewat aja. Bisa tak saya omong ndak? Kalau masih itu tak blokir langsung kamu. Ya, ngoceh wis tak blokir. Bisu engko sesuk yen kowe saya muncul meneh. Ngoceh-ngoceh nisor, kowe tak blokir ben rak saketok sisan live ini gini. Ya, jadi biar rak ganggu. Jadi orang sing jelas ki ngoceh dewi kasihan sing mau belajar, mbok kirai mudeng. Mayel-yelan nisor. Ini loh, jadi kadang itu gitu malah bukannya kuwi malah yo gitu loh. Wis dijelaske wingi iki wis dijelaske. Sing mbok bahas wis dijelaske. Gitu ya. Untuk ada itu loh si yang tadi itu loh jawab kowe to Dian Kristianto itu yang jawab kamu terus itu tak akhirnya tak itu tak disukan wis ngocet TV gue malah dulu. Dijai apa malah
nyauti terus malah penjelasan terus. Gitu ya. Ini ya, saya malah bingung gitu, malah lali gitu. Asem tenan kok. Ini kadang malah aslinya materinya itu sudah tepat ya, maksudnya dapat momentumnya. Udah diemin dulu, biar saya menjelaskan sampai selesai dulu. Nanti intisarinya ben ngerti, gitu loh. Ya, akhirnya kepotong-potong malahan. Ben enak bes. Sampai bayar denda. Oh ya, lagi bayar denda lah. Bayar denda itu butuh duit ndak, Ceset? Jadi market kemarin itu adalah sebuah momentum buat Ceset. Dia nampung semua tuh, tampung. Ini kayak Matic belum terlalu parah ya. Yang parah itu Sandbox. Ini banyak market yang di zero tuh banyak. Sandbox, terus ada lagi Shiba itu ya, itu dikuras semua. Lah, teman-teman perhatikan produk-produk yang sudah marketnya itu sudah kondisinya itu dinolin. Maksudnya dinolin itu dari RP 0 enggak. Maksudnya dinolin itu dikembaliin pada titik paling terendah pada Desember. Lihat ini, nanti perhatikan. Nanti kan akhirnya skemanya kemana itu teman-teman jadi ngerti. Ini Desember ya. Loh ini pada Desember ini harganya kembali lagi. Gitu ya. Ini kembali lagi. Lah harus sudah murah belum? Sudah. Kasih tahu. Ini sudah murah. Iya betul, Dila, kuwi pinter. Lah ngene lho, komene sing cerdas ngono lho. Maksudnya komene mah gliyut-gliyut ra jelas ngono malah bingung malah ya. Cormen itu yang mencerdaskan semua teman-teman. Jadi akhirnya ini enak ngono lho. Ki bayangno ini. Ini di zero ndak balik lagi. Ini yang saya pengen jelasin ke teman-teman. Lah kira-kira kalau yang kamu galau, ini jawabannya di sini. Kira-kira itu sudah oke belum? Nanti di sini kamu akan ketemu jawabannya. Loh, ini sudah nembus asal ini weeknya nanti rodok naik ke sini, ini selamat. Makanya hari ini, kenapa saya memilihnya pakai candle weekly? Biar teman-teman tuh ngerti. Ini kondisi yang perlu Mbok pantau itu semalam ini. Gitu. Ini semalam ini urgent gitu. Ini penting malahan. Ini yang mau saya perlihatkan ke teman-teman. Jadi ya. Jadi yang time frame 1 hari kayak apa coba? Loh, ini moga-moga aja dia mau narik terus. Kalau posisi benangnya harusnya dia narik. Nanti ketemu di tengah-tengah dulu ini. Nah, tergantung nanti posisinya seperti apa sih Om. Jangan kaget kalau beberapa hari ke depan itu pun belum tentu teman-teman melihat sesuatu yang sangat luar biasa seperti ekspektasi yang teman-teman harapkan. Contoh ini nanti itu di sini ya, umpamanya naik dulu di tengah, benangnya ngikut di sini kan. Nah, nanti kalau masih ada C2 membentuk wick gitu ya, itu enggak usah wah ini jangan-jangan turun lagi, enggak dijebol, cuman mungkin polanya adalah ekor panjang beberapa kali sambil hijau naik. Itu pola yang biasanya memang pola seperti itu dipergunakan di bawah itu, intinya kegalauan tetap dikondisikan oleh whales. Biar apa? Ada fase keraguan-raguan. Jadi ketika posisinya kenaikan, yang teman-teman perlu perhatikan memang sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu, kita akan tetap kelihatannya seperti kegalauan ke depan. Loh kok iso ngono? Ini contoh, tak kayak contoh. Menolak. Contoh yang tepat mana ya?
contoh yang tepat, tak golek contoh yang tepat untuk melukiskan kondisi altcoin saat ini. Ini kalau teman-teman perhatikan, apakah market saat ini baik-baik saja? Ini akan ada kegalauan seperti ini yang akan terjadi dulu. Tapi mungkin tidak sampai sepanjang ini, dia momentumnya mungkin di sini. Jadi nanti, kenapa saya pesennya itu? Kalau nanti ada ekor wick panjang, gue tidak usah takut. Ini cuma menunggu dari momentum MA7. Nanti akan ada ekor-ekor panjang kok seolah-olah mau nembus, tidak jadi nembus. Ini memang seperti ini kondisinya. Jadi itu yang namanya keraguan market itu masih ada. Jadi sebuah trauma yang dibawa itu tidak bisa kita pungkiri, investor itu masih ada kecenderungan ketakutannya. Sampai kapan? Sampai nanti moga-moga aja terpompa oleh FOMC dan Binance US. Loh kok malah kepompa dengan Binance US? Gitu ya. Apa hubungannya dengan Binance US? Ini tak kasih trike ya. Ini yang saya lihat, boleh mbok percaya, boleh tidak. Eksekusi ada di tanganmu, ya. Saya tidak berkata bahwa oh ini benar, belum tentu, ya. Tapi yang saya lihat, saya utarakan secara daya ki dirungokke sik, kowe ngrungokke daripada tak jawab siji-siji kesel. Ya. Dirungokke meh tak jelaske dirungokke. Wis aja ngetik sik. Ya, aja ngetik sik. Aja takon terus sik. Gini, jadi apa hubungannya Binance US? Momentum Binance US itu kan orang memaknainya akan drop toh. Kalau saya melihatnya malah tidak. Karena coba dibayangin ya, teman-teman punya produk di Binance, mau paus tanggung, paus sedang, retail campur jadi satu, ada di situ. Dan sedangkan kondisi market sebelum dibuka tanggal 13 ini didam toh altcoin. Jadi sangkuter enggak? Itu yang saya mau pengen utarain. Jadi ojo takon ini mau koreksi mau engko mikir dhewe. Ya engko jawab dhewe ning jero atimu dhewe. Ya. Tapi ini saya mau menjelaskan bahwa kira-kira orang sangkut iki meh dijual apa meh diapakno? Uangnya paus dangune Binance US itu. Kenapa dicuri start seperti ini? C-set ini ndak bodoh. Dia dipukul-pukul balik. Dengan cara apa? Ndak apa-apa, tak kunci sih. Punya rakyatmu. Amerika, Binance US. Ya kan? Sebelum dibuka pembekuan asetnya, timpa dulu, hantam kanan, pek, turun semua. Berarti kan sangkuter kabeh to. Sing ning Binance US. Ini yang saya pengen jelasin ke teman-teman. Ini orang belum menduganya pasti akan wah tambah tumbang. Saya ngerti ya. Iki kan BTC mbok tumbang ya meneh kabeh rupul. Saya ngerti. Ini kalau BTC bisa mbok bayangke ndak? Ini kalau orang berpikir bahwa ini tumbang ini. Ini dadi apa? Ada iki rupul konan. Bisa mbok bayangke ndak? Apakah skenario ini yang akan terjadi? Di situ saya pengen cuman memberikan satu pemikiran lain buat teman-teman yang di luar sana gembar-gemborannya. Wah, dah mau chaos, mau dibantai. Ini saya memberikan satu pemikiran yang berbeda. Meh mbok kanggo terserah, ndak mbok kanggo terserah. Sing eksekusi
dari trading teman-teman adalah teman-teman sendiri. Ya, tapi minimal itu sudut pandang saya secara jujur. Gitu ya. Kalau kondisi saat ini yang terjadi apa? Altcoin sudah di-reset atau diseroin, atau lebih jelasnya lagi adalah harganya dikembaliin pada bulan Desember untuk altcoin. Rata semua, seperti di-reset plug. Kenapa seperti itu? Saya tidak mau rugi. Aku dituntut, perlu bayar denda. Yo ayo urunan bareng. Nanggap. Retail yang takut, sini tak terima semua. Lah nanti tugasnya yang naikin siapa? Sing nyangkut yang Binance US genten. Jadi dia tidak perlu pakai tenaga. Dia cuma perlu jualan. Retail yang kemarin panik sell, nanti Binance US-nya dibuka, mereka yang kerja. Saya tuh rasa kerja ora apa-apa. Naik dijual dari kulaan kemarin orang panik sell. Itu yang saya lihat. Mindsetmu ngono, ya beda ndak apa-apa. Beda ndak apa-apa gitu ya. Tapi minimal saya jujur sama teman-teman. Apa yang saya lihat itu saya jujur. Gitu ya. Itu poinnya Binance US ya. Menurut sudut pandang saya sudah saya jelaskan tanggal 13 Binance US akan seperti apa, itu sudut pandang saya. Terus FOMC ini juga tanggal 13 ya. Itu juga akan, kalau dia nanti tidak dinaikkan, akan jadi momentum kenaikan. Jadi cara berpikirnya, tak pikir itu kemarin naiknya sebelum ini, ternyata dibalik. Dan saya mau bukain satu kondisi yang teman-teman akan kaget. Nih, ini momentum ini. Mau dibilang cocok logi ya terserah. Tapi minimal saya bukain. Gitu ya. Apa yang terjadi pada tanggal 12 besok? Pada 2019 di 1 tahun sebelum halving. Ya. 1 tahun sebelum halving yang terjadi itu kan kenaikannya sampai Juni. Ini ya. Nah, di sini ini yang namanya, loh, sama market sekarang beda apa enggak? Sama market sekarang beda apa enggak? Ini mosok mati wi. Enggak beda. Bedanya cuman dia nyentuhnya MA99. Ya. Mau pedot ya wekmu sing pedot. Wong liyane ora. Ya, naik 1 kali, setuju saya, gitu ya. Jadi kondisi saat ini adalah FOMO ketiga. 1 kali FOMO lagi. Dan saya mau perlihatkan ke teman-teman. Ini penting nih. Dia mati ya. Ini tanggalnya yang tidak ada jeda kenaikannya. Makasih Bunda Ira. Itu tanggal 12 Juni besok. Ya, ingat-ingat besok. Sampai kapan? Sampai 26 Juni. Sama ndak ini marketnya BTC, ETH ada? Sama, semua nanti tak tunjukin. Terakhirnya sama, 26 Juni. Jadi ini sampai akhir Juni. Besok kalau terjadi kenaikan ngepam sampai akhir Juni, sudah waspada. Ya. Setelah itu ra ono enak-enake.
tak kasih tahu sih. Ini ndak ada yang jelasin soal ini. Tak jelasno gini. Ya. Kenyataannya seperti apa? Kenyataannya tidak seindah harapan-harapan yang dibuat selalu promo. Halving itu 2025 luar biasa, pra-halving itu murah, pra-halving itu adalah waktunya akumulasi. Saya akan berkata beda. Tapi minimal saya jujur. Dari mulai Desember saya bicara tentang ini semua. Bisa dilihat dari YouTube-nya. Ada itu semua, di-download ulang. Saya pengen ingetin untuk bangsa Indonesia, trader untuk Indonesia ya. Perhatikanlah pada bulan Juni sampai Agustus. Itu kalau momentumnya memang koreksi terjadi seperti ini, dia akan turun sampai bulan apa? Desember. Ini kenyataan yang terjadi 1 tahun sebelum halving. Dan di Desember itu biasanya akan banyak koin-koin yang akan diayak atau tumbang. Jadi nanti yang dituntut tidak kuat bayar itu rontok juga ada. Ya. Ini sudah mulai kelihatan kan? Yang mulai dikumpul ke koin-koin itu mereka mau apa? Mau sikat rata. Yang tidak kuat, tidak bisa bayar denda, habis. Yang bisa tetap tinggal. Nanggap intisarinya. Sudah muncul lah sekarang, sudah. Kita udah bicara ini dari Desember. Nanti kalau kondisi di sini ini ngeri. Makanya teman-teman jangan sembarangan beli-beli koin yang murah-murah seolah-olah seperti halving masa lalu. Ini bukan masanya. Ini masanya pengayaan. 1 tahun sebelum halving itu masa pengayaan, disaring. Sing apik tetap tinggal, sing tidak bagus rontok jadi rupul. Jadi yang saya mau pesenin ke teman-teman. Dan nanti bulan Juli, saya tidak tahu antara awal atau pertengahan. Ya kalau yang pasti Agustus itu sudah drastis penurunannya. Kalau secara riwayat loh ya. Ini, karena di sini ada perlawanan teman-teman. Jadi setiap penurunan pun selalu ada perlawanan di sini. Nih lihat, perlawannya di nanti di sini inilah yang sudah langsung sornya kenceng. Itu Agustus. Jadi Juli sampai Agustus masih ada perlawanan. Kalau di sini ini saya sudah ini ya seminggu ke depan kalau sudah naik saya sudah tidak akumulasi, sudah tidak beli lagi. Karena saya sudah dari awal di sini 15.850. Saya beli sudah dari sini BTC ini 15.500. 15.850. Itu daerah ini ya. Main futur enggak Om. Tapi tidak akan saya bahas di sini. Kalau untuk futur marketnya beda. Saya baru mempelajari bagaimana tutorialnya untuk biar bisa ringan tapi aman, tapi 1 kali open posisi. Untuk futur 1 kali open posisi bisa ada tekniknya. Itu namanya 1 kali sentuhan. Kayak iya. Gitu ya. Wis futur engko rasane ngene. Gara-gara koin ya harusnya kalau saya secara pribadi kemarin, ya jangankan kamu ngaku ini, tapi aku gini, apakah aku minus? Enggak. Jadi gini, dari Desember aku kan sudah beli, jadi tinggal sisa margin toh. Sedangkan koin yang tak
punya itu cuma 3 koin. BTC, SRP sama ADA. Dan yang kena banyak itu kemarin ada AP. Ada AP kena banyak 50%. 58% minusnya. Jangan dipikir ndak minus. Cuman di bawah saya beli lagi. Berapa? 3 kali lipat dari yang saya punya. Corone gitu. Untuk apa? Memulihkan dengan cepat. Setelahnya saya tarik kembali modalnya. Berarti kan tinggal margin, tapi suplainya lebih banyak kan? Tinggal tunggu naiknya. Corone gitu. Iya. Waduh kayak Bunda woy. Oh iya Bunda. Ya, mantap. Bunda ambil lagi oh ya. Mantap. Oke, bagus Bunda. Ambil lagi di bawah kan Bunda. Tadi malam mau gitu lah ya, harus gitu. Gitu ya. Caranya gitu. Tapi kalau SRP sebenarnya kita ini sudah bahas ya, SRP sama BTC aja berlindung sama ADA. Ya kita yang kecolongan cuma ADA sih. Kalau di tim kita harusnya ini sudah sering kita bahas bahwa lebih baik di BTC, SRP dan ADA. Cuman kan pilihannya orang kan macem-macem. Kepenginannya kan ono sing takon apa ya saya kan cuma jawab. Tapi kalau ditanyai apa yang saya beli cuman BTC, ADA sama SRP. Adanya bukan ada biasa, malahan ada up. Jadi saya kena dam kemarin itu wis ramong kira-kira 58%. Buat untuk minus lah ya. Wis seja ya Bunda ya, saya tarian lah gitu. Senhol apa buat nanti lagi di bawah. Kalau sen ya harus ambil di bawah. Mau ndak mau kamu harus nulungi DCA karena terlalu jauh ringnya. Ya kita semua jangankan itu ya. Jadi ada yang kemarin bilang, "Loh, akhirnya tumbang." Ya kita tumbang yang kita ya dicolke, dilepasin dong. Kita ndak kelihatan tahu-tahu malam pagi bangun tidur sudah tumbang kok. Nah, kalau kita tahu ya mosok didiemin. Ya toh. Ya kita semua dilempe. Ini yang namanya bandar pengin. Ini faktor X itu. Jadi dalam dunia trading makanya jangan all in. Kalau punya margin 40, 50, 60 akan modalmu tarik. Sisain marginnya, gulungin marginnya. Suatu saat modalmu itu dibutuhkan untuk urgen-urgen seperti ini. Gitu. Tak kancani om. Solana itu apalagi berat pesan beritane ajur-ajuran wis hindari sik lah. Lah ini loh jangan produk-produk sing kena fate kenceng ya. Ini aja. Itu kenapa ada masih saya malah tambah karena ada itu kejelasannya ada. Produknya itu masih oke lah secara project. Ada SRP, BTC wis muter-muter wisik we. Ya. Saya takutnya ini kan masih reaksinya belum tahu. BTC bisa turun ke bawah lebih 15.000 kok besok Desember menurutku. Kalau sekarang ini ditumbangin 15.000, saya mau tanya kira-kira ada itu jadi apa? Itu nanti jawabannya kamu bisa jawab sendiri. Beneran? Kalau ini ditumbangi 15.000, rasa 15.000 wis. Ini ya tak kayak ilustrasi. Ini tumbang no aja. Ini ndak usah banyak-banyak wis. Tumbangin aja di 24.000 wis. Saya tak suruh teman-teman tuh berpikir yang punya pemikiran bahwa ini tumbang itu. Sampai jauh dah. Ini yang sampai ditumbangke di 24 ini. Altcoin jadi apa? Nanti kamu bisa jawab. Lah sedangkan altcoin sekarang tak kasih tahu. Kondisinya koyok gini.
wis ning nggone nisor. Ya. Berarti kan bangkrut kabeh to. Lah karena investore takut. Mungkin enggak. Padahal itu lapak mereka. Mungkin enggak paus-paus itu wis pokok men biyen sing penting aku tak turunke dulu. Sampai jeglek. Ya jenenge ngobrak-ngabrik. Kuwi sama aja gini loh. Orang buka warung no. Buar dodolan no, wis sepi, buar ngono diobrak-abrik. Wis ora usah dodol-dodolan, buanting kabeh. Lha kuwi kaya ngono. Ngene ngerti. Nah, itu ilustrasinya seperti itu. Mungkin enggak gitu loh. Konyol itu. Itu namanya pembisnis konyol. Ya. Nggak mungkin, nggak nalar menurut saya, nggak nalar. Di kripto apapun bisa terjadi, ya, iya memang. Tapi kan, ya minimal yang nganggo akal toh. Mosok ya ora nganggo akal. Lah yen cuman stepnya semua bisa terjadi. Kowe ra usah tuku kripto, wis dodolan siomay. Ora wedi kowe. Dodolan siomay, bodol beras nang omah. Wis ora usah dibahas kuwi. Ndak wedi. Kan lu enak. Gitu loh. Lah kadang nyala itu orang jawabannya itu cukup konyol. Bisa saja. Kuwi kan nyambang jawabanmu ki ya memang iso ngono lho. Lah yen ngono rasa ku dol siomay, ngono. Dol siomay apa dol cendol apa dol apa, wis ora usah pikiran kripto, ora tekan kowe. Berarti. Gitu loh. Ora tekan daripada jantungmu jebol. Jawabanku gitu. Lu fair tapi jujur. Deg-degan tanggal 13 iki meneh wis jek. Iki ngerti ngendoro anyaran ngene terus teko. Aku ya bingung kok. Ning kene yo engko teko muncul itu deg-degan men tanggal 13 padahal wis tak jelaske lho iki rong dina lho iki. Rong dina lho. Dua hari tak jelasin tanggal 13 itu maknanya apa. Minyak merah. Wah lah kowe malah engko wedokan doh bunting kabeh kuwi yen kena minyak kuwi. Wah, yes. Tuh kalau yang butuh minyak ya kalau biasanya minyak gambare kan putih duyung. Itu minyak gambare logone paus. Nih, Ferguson. Tulisannya kalau itu kan minyak duyung, minyak gambare paus Ferguson. Bro Edi sesama dia. Kayak piti nah, lu sudah lo ya. Sudah. Wong wis ana vitine lho. Vitiku wis komplit kemarin itu sudah tak bahas sebetulnya ini tanggal 13 itu sudah dibahas semua. SRP malah enggak usah takut. Di antara produk, ini ya teman-teman perhatikan. Di antara produk kira-kira yang paling tidak terkena dampak dari kemarin itu apa? Nah, dari situ nanti bisa ngerti jeli. Nih ya, tak bukain ya, SRP ya. Ini dari sini aja teman-teman bisa ngerti. Ini persiapannya ini, pausnya itu udah enggak main-main. Karena menurut saya ini semua tumbang kok gini dhuwur dhewe ngene iki. Karena ini produk ini sebenarnya kita sudah amati yang di room ini sama. Jadi 2 bulan yang lalu itu sudah dibeli selama sebulan. Jadi 2 bulan sampai sebulan terakhir ini itu sudah dibeli.
Dan itu terbaca di Binden aja, itu terbaca terus. Orang beli akumulasi itu yang lat sama medium, tapi yang retail itu jual. Kondisi kapan? Kondisi di bawah. Kondisi di bawah di sini-sini. Ini orang sudah beli banyak pada akumulasi. Kelihatannya di mana, Om? Kelihatannya di time harian di pembelian. Itu kita sering screenshotin gitu ya untuk apa teman-teman yang di Telegram. Jadi kita sudah pantau SRP ini sebenarnya cukup jauh. Jadi untuk SRP akan kemana? Sedangkan kalau lihat di besok dia naik, itu keren menurut saya, akan punya sesuatu. Jadi kemenangan SRP besok itu adalah kemenangan kripto. Jadi dari situ nanti akan berarti kan SEC itu sudah stop, tidak ada, telegramnya sudah selesai, tidak nambah lagi. Karena kalau ditambah lagi rancu kebanyakan orang, kita tidak, akhirnya banyak itulah tidak konduktif. Jadi saya memang tidak nambah lagi. Ya SRP menurut saya besok kan sebenarnya saya jualnya bukan Agustus, Juli awal saya jual produk ya. Tapi nanti untuk SRP ya teman-teman bagaimana untuk menyikapi ini. Kalau saya secara pribadi ambil modalmu aja, sisain marginnya gulung aja, karena kan kita tidak ngerti sejauh apa momentum itu. Tambah nyesel datang buat jual ya, tapi yang 2015 ya tukune saiki ya tuku neh padha wae itu asine. Ya, untuk SRP menurut saya bagus. Kalau sampai $2 saya masih meyakini bisa terjadi. Gitu ya, untuk SRP ini kita sudah bahas lama sih. Sudah bahas lama gitu ya. Sudah dijawab ya kalau untuk SRP ya. Terus yang perlu dipantau lagi ini ETH baru blosor mana. Kemarin ndak nunjem, ini mau nunjem. Iki piye dong? Enggak jelas sih. Yang perlu saya, jadi gini ya, kembali lagi, bisa ndak Om market itu crash lagi? Kalau yang sudah di bawah-bawah kemungkinannya kecil. Kalau contoh ini kayak ada gini ya, umpamanya di time frame 1 harinya kan kebacanya seperti ini. Contoh ini, Om, seandainya Om itu yang terjadi itu di luar ekspektasi kita, besok ada gejolak sedikit ketika Binance US itu dibuka, Om. Yang terjadi apa? Kalau yang terjadi seperti itu kemungkinan besar ini akan dinaikkan, nyusul di sini dulu. Kalaupun dia terjadi, ini yang parah-parah loh, itu akan nanti ketemu di sini mungkin loh ya. Ini yang kondisi yang seandainya tidak terkendali loh, itu baru nanti dikoreksi lagi masih bisa, baru mantul, atau ini bentuknya W itu bisa. Jadi ya, jadi yang terjadi yang paling parah apa ya, bisa, semua bisa terjadi, tapi tidak lebih dari ini. Karena ini sudah di zero, Mati. Ini sudah di zero, di reset ini. Ini harga resetan gitu. Ini harga panjang loh, masuk akal lah, orang masuk akal. Membok turun ke berapa lagi? Nggak mungkin, nggak nalar. Ya. Jadi kalau besok terjadi umpamanya Om pernah terjadi lagi nih, kalau sudah nyentuh di sini nanti ada kondisi tidak bagus, akhirnya dia jadi ekor panjang gitu, tapi ekor panjang. Jadi kan terjadinya prosesnya merah dulu, tidak usah takut, tidak jebol. Ini susah jebol. Ya. Ini akan dipertahankan. Perhatikan harga ini akan tetap bertahan selama 5 bulan. Betul 5 bulan loh. Iya, tapi kan di ujungnya nanti kan cuma sebulan atau sebulan lebih toh. Di atasnya sini ini kan paling sebulan toh. Targetnya di mana? Targetnya di sini antara 0,73 sampai 0,1 dolar. Ini loh targetnya untuk ada sini sama sini. Ini FOMO-nya akan terbentuk di sini. Dua ini kita belum tahu. Tuh kok sampai 5 bulan gak bisa
masih harga. Nah, kalau sama sini kan berarti ya 5 bulan ngandel dong. Nggak mungkin ini kesentuh lagi. Gitu ya maksudnya gitu. Ini koin ada. Ora ketok. Aduh, ora ketok ya koin. Iki beda ya. Buka isong ini. Ngelek. Ngelek maaf. Ini koin ada. Ya, ini koin ada ini. Jadi tidak mungkin kalau sudah parah seperti itu ditumbangin lagi, saya tidak percaya. Ya. Ini dari sini aja teman-teman udah kelihatan toh. Ini pola apa? Ya, ETH ya, oke. Nah ini ETH ini jangan dulu lah. Nah ETH ini suram gini. Makanya ini ya bela taat nih teman-teman. Dengan kondisi seperti ini, orang itu pasti banyak yang takut. Ya, banyak yang takut. Nanti tidak takutnya cuman satu yang bisa membuat tidak takut. BTC. BTC-nya kalau breakout itu baru tidak takut. Ya, coba kita lihat di weekly ya, candle weekly. Ini weekly-nya itu sebenarnya bagus karena ini nyentuh di sini. Moga-moga ngebik aja ini. Wis ana tomcat sih teman-teman ya. Ada tomcat. Kok ana tomcat ya? Sih. Ana tomcat iki. Maaf ya teman-teman, bentar. Kok iso ya? Ana tomcat. Iya ya. Iso. Ana tomcat napa iki? Kode alam ya Om, kode alam. Apa gitu? Nagum tomcat ya. Ini kalau ini sebenarnya ini kan cukup oke, dia sudah ngepost. Harapannya adalah selesai dan nge-week ke atas. Moga-moga malam ini ya teman-teman. Biasanya kita jam berapa jam 10. Nanti market sebentar lagi lihat aja. Nanti jam-jam 11-an. Biasanya gitu. Ini ya BTC juga. BTC-nya tapi jujur loh teman-teman. Ini yang dilihat loh, yang saya lihat. MA7 berat. Tapi teman-teman perlu lihat MA99 tidak mau nekuk. Masuk akal dah ini. Dia turun tapi MA99-nya naik. Ini bacaannya kan gitu doh. Ini kemana nih MA99? Turun apa naik? Aneh enggak? Gitu ya. Tomcat tuh loh, binatang tomcat tuh loh, tadi ada. Ada tomcat. Tomcat yang itu kalau kamu plites itu tomcat itu bisa kena itu. Oh gitu, naik dulu ini ya tuh. Itu Paus B sudah sampai komen gitu ya, Edi Ferguson tuh. Ya aneh Om MA9 9 hari lagi lambat. Tempra 4
temper 4 jam, temper 4 jam. Ya oke. Ya pantau aja lah. Temper 4 jam. Temper 4 jam bagus sih sebenarnya. Sebenarnya temper 4 jamnya cukup oke, harusnya dia naik. Kalau lihat di temper 4 jamnya, harusnya dia prospek untuk minimal ke sini dulu. Nanti kan nyambut dulu tuh MA25. Harusnya seperti itu. Ini yang terjadi, harusnya seperti ini. Dan nanti pertarungannya di sini. Nah, pertarungan di sini harga berapa ya ini? Mbok pantai ini. Ini harganya yang akan disentuh ini mungkin. Ya, ini mungkin di atas ini ya. Dia akan ke 26.125. Nah, tergantung dia bisa breakout ke atas ya. Nanti di temper 4 jamnya ya. Ditunggu aja di jam 11 sama jam 3 sama jam 7 pagi. Gitu ya. Terus untuk sandbox kenapa? Sandbox sudah di zero. Ambil aja kalau ambil. Ini sudah murah sandbox. Hargamu bawah ini sudah susah untuk buat dapetin lagi 5 bulan ke depan itu sudah susah. Ya, ini 5 bulan lagi harga ini susah untuk buat dapetin lagi. Ini ya, ingat-ingat ya, 5 bulan lagi susah buat dapetin. Ada sandbox itu susah. BTC tadi kemana? BTC ke 26.100 dulu. Kalau dia bisa naik, dia harusnya di itu 27 ya. Harusnya 27 lebih bagus. Karena tempernya ini tok ngene meneh. Nomor iki. Asem iki. Napa ya iki ya? Iso ketutupan terus ini. All season mungkin enggak, all seasonnya harusnya ini besok tanggal 13, 12, 13 sampai tanggal 26. Kalau saya secara pribadi Senin ini sampai tanggal 26, 27 selesai. Setelah itu apa? Tumbang sama ke depan. Sandbox enggak apa-apa ya, beli aja kalau mau beli sandbox enggak apa-apa, harga sudah murah gitu. Targetnya sandbox 1,4 sama 2,5 Senin ya, betul Senin. Shiba, oke Shiba ya. Di sini sudah cukup ya, kata ya. Kian suwi-suwi engko radang kali. Intisari ini yang penting sama kok. Intisarinya sama kan, yang penting kan sudah tahu gitu ya. Karena juga hari ini kan market lesu, hari libur. Yang terlihat bagus itu ya sebenarnya sandbox ada gitu ya, yang momentum loh ya. Sandbox ada. Apa meneh 0,04 napa ada napa mbok kon 0,04 ini napa dasarnya apa 0,04 ini mesti meh mbok sing bawah ini dah, turun bawah sendiri dah. Enggak lah, enggak kayaknya enggak, susah deh 05 nya ini di itu sudah susah. Karena kalau enggak kan, kalau 04 lagi meh mundur berapa lagi, sedang yang lain sudah mau ngegas.
Nggak mungkin. Ini harga ini kemungkinan sudah sulit buat tembus lagi, sudah sulit. Saya tidak yakin dia bisa turun lagi dari 0,54-nya. Saya tidak yakin. Ya, jadi ya sudah selesai. Koreksi ini sudah selesai harusnya. Kalaupun ada, ini nanti tuh bentuk polananya itu cuma ekor wig gini tok loh. Antara hijau atau merah aja. Menyamping dan naik polanya. Ya. Jadi tidak mungkin, menurut saya sudah susah lah. Kalau 0 nunggoni 04 itu ya susah. Kalau saya secara pribadi kalau kemarin ya sudah serok. Apa enggak kalau belum serok ya ini tunggu aja nanti koreksinya sampai ekor panjangnya seberapa ambil aja gitu. Gitu ya. Untuk Shiba gitu. Targetnya kill zero targetnya kill zero di 14 sama 18. Ya terakhir ya sejori ya bodoh. Ini jangan beli produk-produk yang lawang sing jelas durung karuan genah kok. Iki tukumu sing ngene-ngene iki perang diyeng tambahan. Ini produk sing mapan aja tumbang. Apalagi sing ndak itu ya. Wah, iso ngeri loh. Menurut aku tuh janganlah. Lah wong ini yang mapan aja ada tumbang kok. Belum tentu kuat loh. Jangan mbok pikir produk-produk seperti ada aja untuk melawan market aja udah ngos-ngosan ya. Ya kalau ditanyai kayak gini ya memang ini sudah momentum. Ini saya membacakan secara analisa aja ya. Jadi terlepas dari itu kalau nanti posisinya marketnya chaos ya cepat keluar aja. Tapi kalau untuk market saat ini sudah di zero seperti ini dan sudah itu ini harga termurah saat ini. Diskonannya sudah di sini. Susah ditembus susah. Gitu aja cara mindsetnya. Targetnya kemana? Targetnya kalau sudah seperti ini sebenarnya targetnya adalah MA99. MA99 di mana Om di sini. Kamu mau kunci ini nanti muncul. Kalau di sini dia bisa melawan, berarti dia perlu menguji resist yang di atasnya ini. Di sini adalah pra-bullish-nya, di sini adalah kemapanan dari bullish-nya terbentuk. Gitu. Jadi dua ini ini adalah kalau saya biasanya mengamati market seperti ini, di sini adalah pra-bullish. Di sini adalah mapan bullish. Ya. Bullish tapi sudah mapan. Biasanya kan bentukannya akan seperti ini. Posisinya ya marketnya nanti kalau mamanya naik gini, nanti akan dikawal oleh MA7. MA7 ini akan berperan penting untuk mengawal FOMO-nya. Tergantung FOMO-nya bisa membentur MA7 dipertahankan lagi di MA7 atau tidak. Kalau pola seperti itu yang terjadi berarti FOMO terbentuk. FOMO terbentuk perannya di mana? Di sini. Tarik dari resist di sini. Ini adalah pra. Ini adalah kemapanan dari pra bullish menjadi bullish mapan. Gitu ya. Oke, itu yang saya bisa ituin. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Serak koin apa enaknya Om? Ada. Koin ada. SRP boleh tapi sudah di tengah. Tapi maksimal sebenarnya ada. Untuk saat ini loh, maksimal ada. Yang paling marketnya paling murah dan sama maksimal ya. Itu menurut saya ada. Karena juga BTC-nya ini juga masih mendominasi. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Untuk SRP, oh ini malah belum bahas SRP toh.
Lali. Bentar, terakhir las SRP. SRP wis baru loh. Sudah ya tadi ya. Jadi SRP ini yang tidak terkena dampak koreksi atau dam altcoin itu SRP. Jadi kesiapan dari SRP ini yang menarik dari SRP, kalau besok SRP itu dimenangkan secara sidang ini rame. Berarti kan sifunya, gurunya adalah SRP. Cara menaklukkan SEC gimana? Tanya sama gurunya SRP di depan. Itu nanti akan ngerti selanjutnya. Nah mereka nanti kan posisinya masih sidang, masih panjang. Jadi yang dituntut, yang itu masih panjang nanti prosesnya. Tapi momentumnya yang saya baca adalah momentum market. Momentum market besok akan ada kenaikan satu kali FOMO, menurut saya tetap terbangun dari tanggal 12 sampai akhir bulan nanti muncul itu. Tujuannya untuk apa? Untuk menaikkan dulu altcoin yang sudah parah gitu. Nah kenapa altcoin dibuat parah? Ya bandar itu tidak mau rugi. Mau naik ya kue harga dinolin dulu. Ayo sekarang naik, mau naik toh naik. Saat ini saya mau tanya, market saat ini barangnya retail itu dibuang ya kemarin ya. Setuju tidak semuanya market yang kemarin itu sudah terjadi yang namanya ini. Jadi market saat ini 2 hari lalu ya, parah-parahnya itu ya kemarin ya. Satu adalah berita FAD, kedua adalah panic sell, ketiga adalah berita FAD yang hiper, keempat adalah panic sell hiper. Kita sudah melewati 4 ini. Makanya terjadinya adalah zero. Market zero ini. Ini terbentuk yang namanya terbentuk gara-gara 4 fase ini. Dari sini teman-teman sebenarnya sudah tahu. Setelah 4 fase ini muncul, dari yang terakhir ini ya, FAD berita buruk yang sangat hiper atau bertubi-tubi, itu mengakibatkan yang namanya reaksi market yaitu retail itu terjadi panic sell yang sangat hiper. Itu yang terjadi kemarin itu sudah terjadi. Jadi kalau 4 ini sudah terbentuk berarti harga murah. Itu aja pesanku. Cari yang murah-murah, ambil beli. Tujuannya untuk apa? Seperti ini. Ya tujuannya berarti ini kan market, retailnya dimakan oleh paus. Karena dijual murah, karena panic sell. Ini ilmunya adalah sebenarnya ilmunya Bunda Ira, bakul Brambang. Kalau di tradisional market, teman-teman perhatikan itu. Orang jualan Brambang. Ilmu investasi dasarnya sebenarnya ada ilmu dagang. 1 bulan sebelum panen biasanya sudah isu-isu toh, ya aku beli 9.000. Brambangnya ya oke 9.000, mau tak tampung 2 ton 3 ton boleh. Itu masih sedikit. Nanti ada yang sudah panen sampai titiknya itu panen raya sebulan itu akan turun terus. Semakin panennya tambah buahnya itu semakin turunnya ngeri. Bisa sampai 2.000 kadang wis sampai orangnya jengkel gitu ya. Mau ndak 2.000 ndak mau ya wis. Terus daripada mbok itu mendingan tak duadungke sak kampung wis timbang dijual 2.000 gitu. Nah, seperti itu. Nah, panic sell itu fasenya seperti itu. Reaksi market
Panic sell hiper itu adalah titik terendah di mana sebuah ketakutan market itu sudah pada titik puncaknya. Orang sudah jual semua. Bukankah itu baru terjadi pada 2 hari lalu? Gitu ya. Ini yang saya bisa jelasin dari market saat ini. Jadi waktunya apa? Waktunya beli. Jadi sekarang membuktikan bahwa ilmunya Bunda Ira itu adalah tidak ecek-ecek. Sekarang kita harus memanggil semua Bunda Ira adalah Sifu. Loh benar loh ini loh. Kamu kalau belajar tentang ilmu jualan brambang ini orangnya di sini ada Bunda Ira. Gitu. Itu tanya, bener enggak marketnya modelnya seperti itu? Brambang itu polanya seperti itu. Harusnya kayak seperti Bunda Ira ini sudah terbiasa, terlatih dengan apa ilmunya jualan brambang. Ini grosiran brambang, bener. Itu jual beli brambang Bunda Ira itu, di Brebes itu, bener. Jadi saya melihat market ini itu saya mengilustrasikan hal yang paling mudah untuk dan paling sama itu ya tradisional market, yaitu contohnya orang jualan brambang gitu ya. Jadi kalau sudah pesan saya saat ini market sudah panic sell hiper, cari yang murah-murah, yang kemarin murah itu ambil, itu aja gitu ya teman-teman. Oke, untuk SRP nggak usah terburu-buru. Kalau mamanya sudah $1, om sudah mes $1, saya mau ambil modalmu, monggo ya. Om saya masih itu apa ambilnya kemarin di 0,4 terus sudah 0,8, saya mau ambil modalnya dulu, monggo gitu. Terserah kamu, feelingmu semua sendiri-sendiri. Soal take profit margin itu urusannya teman-teman sendiri. Tapi potensi yang akan terjadi $2, saya masih yakin $2 sangat apa bisa terjadi. TKO rasa diwise wis wong binen wis dikepuki ngono. Jangan hindari dulu. Binen, TKO hindari dulu. Wong masih dikepuki kok. Malah mbok tantangi masuk. Kalau saya tidak suka produk-produk, jangan melawan alam kodrat. Jangan masuk. Lah kowe bayangno lho. Wong ning kono ana bacok-bacokan. Kowe ning tengah ngono. Cuma ana loro, yen sing siji slamet ora kebacok atau sing keloro kebacok. Kan ngono gitu. Ono mau bacok-bacokan kok malah kowe ning tengah. Gitu ya. Itu ilustrasinya seperti itu. Jadi orang lagi perang, jangan kowe malah ning tengah gitu maksudku. Ya. Itu ilustrasinya seperti itu. GRT om gimana? Ya tenang, SRP we tenang, liane doh duel dia tenang, aku di sini aja. Padahal itu yang di room ini sebenarnya kita tuh sudah info loh, sudah lama loh. Kalau masih ingat itu kita ini udah bahas sebulan loh. Itu ada Bang Calvin itu ya juga. Makasih itu buat Bang Calvin sudah mau berbagi. Ya. Jadi kita ini termasuk beruntung. Harusnya kalau enggak kan sangkutnya kemana-mana. Tapi kita akhirnya ngeposin dulu ke BTC, SRP dan ada. Memang yang tumbang ada, gitu ya. Tapi kan minimal sudah oke lah. Sudah stop wis, tambahin terus iki aku wis kesel, wis kuwi ku tenggorok. Kok jebol. Iki pirang jam? Oh, wis 1 jam lebih ya. Sudah stop ya. Oh, sudah tidur ya. Oh. Ini terakhir ya GRT. GRT ini, lah ini belum masih ditandui gini ya. Jangan cek lah. Kalau ini sudah bullishnya itu sudah selesai soalnya GRT. Ya. Yang jadi permasalahannya ini kan belum
beda gitu loh dengan yang lain. Kalau ini hampir mirip kayak Matic, jadi di tengah-tengah gitu masih bingung. Ini orang masih galer. Kalau ditanyai masuk enggak? Kalau saya lebih takut dengan kondisi di tengah gini, lebih takut. Saya lebih mapan, menurut saya lebih nyaman kalau ada. Itu sudah di bawah sini sudah enak. Kalau di tengah gini lah, kalau masih ditandui B. Ayo tanya. Ini masih disorin pertanyaan saya. Karena belum selesai, belum zero juga. Ya kecuali besok maraton naik, lah itu masuk Ya ketika besok mau naik ya, GRT ikut naik, lah itu mungkin GRT masih punya satu kesempatan kemungkinan loh ya. Itu tapi tidak bisa jauh karena sudah beris memegang kontrol gini, dia di sini. Mungkin masih bisa ada kesempatan di 15 lagi. Tapi sudah tidak bisa, itu sudah berat. Umpamanya dia ya besok punya momentum ya di sini ya, itu tetap tumbang lagi nanti. Itu toh yang bisa diharapkan dari GRT. GRT lah itu kedalamannya Bang Ars yang susah ini serius. Di tengah gini, ini market ketika tumbang kayak gini, dia di tengah itu lebih susah. Karena support itu ya ada beberapa support di sini sih memang. Tapi kalau ini jebol, wis ini tumbangnya lebih dalam lagi. Ini memang tidak jebol ya, 08 ya. Di sini ya digarisin aja Bang Ar. Karena kita tidak bisa ngerti, takutnya ini yang saya takutin adalah lanjutannya dia, itu jauh lebih berbahaya. Ini kan posisinya kayak Matic, yang tengah gitu. Ini posisinya persis Matic ini, marketnya. Kalau mbok lihat itu bacaannya sama. Market posisi tumbang seperti ini, tapi di tengah gini itu tidak enak. Kalau saya secara pribadi, saya lihatnya nanti marketnya BTC dulu, baru berani masuk. Kalau BTC dan yang lain serentak naik, lah ini mungkin masuk terlambat sedikit, tidak usah bingung. Lu HP terlambat, tapi minimal kan dapat momentum, tapi mungkin momentumnya juga tidak panjang. Jadi jangan berpikir gini ya, umpamanya dapat momentum paling di sini. Jangan berpikir gini, ini sebuah pengalaman ya. Pengalamannya di Sandbox. Ini contoh ini. Ini tak kasih contoh yang real. Ini kan GRT itu AI tuh. Sandbox pada masa itu sama. Boomingnya sama enggak? Sama. Jadi jangan melihat momentum boomingnya saja. Tapi kita perlu melihat analisanya. Tidak didowi. Aku yang masih tertarik. Jadi pengen jelasin semua total ya. Ini tak jelasin total lah. Jadi minimal teman-teman punya gambaran bagaimana produk boomingan itu bisa tumbang juga, tidak bisa. Pada kondisi momentum itu sudah selesai, ya selesai. TRX beli aja karena kemungkinan akan ada ledakan November. Mau di FOMO. Kalau cicil aja dikit enggak apa-apa. TRX lah, enggak apa-apa, ada beritanya. Hadir. Beli aja enggak apa-apa, cicil tapi jangan banyak-banyak ya. Ada berita bagusnya itu TRX. TRX, SLM sama SRP kan sama. Ini ya. Kalau masih ingat pada saat itu, ini polanya sama. Ini kita belajar dari ini ya. Nanti akan sama dengan GRT. Pada masa itu semua koin sudah koreksi. Yang tidak koreksi adalah Metaverse sama Gala. Kalau teman-teman masih ingat. Itu kondisi ketika dia sudah tumbang dan nge-cross di sini. Ini tandanya apa? Di sini. Ketika resist di sini ini sudah ditembus, itu sudah tidak bisa, dia naik pun tumbang lagi. Nah ini yang kita perlu takuti nanti kalau GRT begitu dia mau naik cuman di sini dan di short lagi.
Pertanyaannya di situ. Jadi ini kenyataannya seperti ini. Kalau saya secara pribadi tidak berani masuk GRT, naik era sepiro mendingan tak tua ke SRP. Apa ndak ada sing jelas. Ya. TRX ya. TRX masuk aja. Wis aja nambah-nambah meneh ora barbar kan mau. Yuk, sudah ya, selesai ya. Oke, gitu ya. Cukup ya. Cukup semua ya. Intisarinya cukup hindari dulu produk-produk yang itu ya, yang lain. Sudah cukup. Engko yen tak terusnya engko radang sesuk ora iso live malah. Ya. Gitu. Makasih Bunda Ira, Bang Ar, Elite Global, Seneng Bapak, Ponic Beauty, Gem, Bang Calvin, Komiko, RR. Terus Bro Hadi, Barang Bekas, David, Bro Gandhi, Bang Arci, Gunawan, Hansyu, Bro Edi, Sunawan, Ferguso, Kak Vika, Diman, ya. Oh, Bro Hartono Wijaya juga ada, Kak Ella juga ada, ya. Gitu ya. Pesan saya tanggal 13, pantau aja FOMC sama Binen itu sama enggak seperti itu kondisinya. Itu tadi sudah dijawab. Sebenarnya di VT saya sudah ada, di video TikTok saya sudah ada yang penjelasan kemarin kan sebenarnya sama hari ini sama. Absen. Oh iya, Bro Rifki. Gitu ya. Oke, tetap biar ambil yang bagus-bagus yang sudah dibawa. Contoh seperti ada Senbo boleh gitu ya. Shiba itu boleh, enggak apa-apa gitu ya. TRX infonya bagus ya. Sehat selalu.